Di jantung Vatikan, di bawah bayangan megah Basilika Santo Petrus, seorang pria berdiri dengan senyum hangat. Sosok ini adalah Paus Fransiskus, pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Namun, sebelum dunia mengenalnya sebagai Paus, ia hanyalah Jorge Mario Bergoglio, seorang anak sederhana dari Buenos Aires. Ini adalah kisahnya, sebuah perjalanan yang dipenuhi kesederhanaan, pengorbanan, dan cinta kasih tanpa batas. Di sudut kota Buenos Aires yang hiruk-pikuk, seorang anak kecil dengan langkah kaki yang mantap berjalan menuju gereja. Ia adalah Jorge Mario Bergoglio, anak dari keluarga imigran Italia yang sederhana. Di masa kecilnya, tidak ada yang menyangka bahwa ia akan menjadi paus pertama dari Amerika Latin. Namun, sejak muda, ada satu hal yang sudah jelas terlihat, hatinya selalu terbuka bagi Tuhan dan sesama. Jorge bukanlah anak yang tumbuh dengan segala kemudahan. Sebelum ia memutuskan untuk menjadi imam, ia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub malam dan bahkan sebagai petugas kebersihan. Dalam diam, ia menyapu lantai dengan teliti, merenungkan hidup dan panggilan jiwanya. Pengalaman ini membentuk jiwanya, selalu rendah hati, selalu dekat dengan orang kecil. Pada usia 33 tahun, Jorge memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1969. Di Argentina, ia dikenal sebagai imam yang tidak hanya menyebarkan firman Tuhan di gereja, tapi juga turun ke jalan, mengunjungi orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan. Bagi Jorge, kata seorang temannya, menjadi imam berarti melayani, bukan dilayani. Pada tahun 1998, Jorge diangkat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, sebuah peran yang membawanya semakin dekat dengan mereka yang membutuhkan. Ia adalah pemimpin yang hidup sederhana, tidak pernah menikmati kemewahan, dan lebih sering ditemukan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Saat banyak orang memilih kemewahan, Jorge memilih kerendahan hati. Kemudian, pada tahun 2013, sesuatu yang tak terduga terjadi di Vatikan, Paus Benediktus XVI mengundurkan diri. Dunia tersentak. Dalam kabut konklav yang penuh doa dan perenungan, para kardinal berkumpul untuk memilih pemimpin baru bagi Gereja Katolik. Dan pada 13 Maret 2013, nama Jorge Mario Bergoglio muncul sebagai suara yang menggema di seluruh dunia. Saat itu, di balkon Basilika Santo Petrus, Jorge tampil ke hadapan dunia, kini dengan nama baru, Paus Fransiskus, diambil dari nama Santo Fransiskus dari Assisi. Pilihan nama ini bukan tanpa makna, Fransiskus dari Assisi adalah simbol pelayanan, perdamaian, dan kesederhanaan. Dunia menyaksikan dengan haru, menyambut Paus yang membawa harapan baru bagi gereja. Dalam waktu singkat, Paus Fransiskus menjadi simbol cinta kasih dan kedekatan dengan rakyat. Ia adalah paus yang mengunjungi penjara, mencium kaki narapidana, memeluk anak-anak, dan berbicara dengan mereka yang sakit. Setiap tindakan kecilnya menyampaikan pesan yang lebih besar, bahwa gereja harus berada di antara mereka yang terluka, bukan hanya di balik tembok-tembok megah. Sebagai seorang paus, Fransiskus tidak hanya berbicara tentang iman dan dogma, tetapi juga tentang tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Pada tahun 2015, Paus Fransiskus merilis ensiklik, Laudato Si, sebuah seruan mendesak kepada seluruh umat manusia untuk menjaga bumi, rumah bersama kita. Ia adalah paus yang mengakui bahwa krisis lingkungan adalah krisis moral dan sosial. Tak hanya itu, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai diplomat ulung, yang tak lelah mempromosikan dialog antaragama. Ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dari berbagai latar belakang agama dan politik, semua demi satu tujuan, membangun jembatan, bukan tembok. Dalam pesannya, selalu ada harapan bahwa dengan cinta kasih dan pengertian, dunia yang lebih damai dan adil bisa tercipta. Pada akhirnya, Paus Fransiskus tetaplah seorang hamba Tuhan, yang tak lelah mengingatkan umat Katolik untuk berpegang pada nilai-nilai belas kasih dan pengampunan. Dalam setiap homilinya, ada panggilan untuk melayani yang terpinggirkan, untuk mendengarkan yang tak bersuara, dan untuk selalu merangkul cinta tanpa syarat. Paus Fransiskus adalah pemimpin yang menolak kemewahan, memilih kesederhanaan, dan selalu mengutamakan pelayanan.
Dalam senyumnya yang lembut, ada kekuatan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Beliau adalah paus yang datang bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk melayani. Dan dalam setiap langkahnya, dunia merasakan harapan baru. Kata bijak dari Paus Fransiskus yang penuh makna dan inspirasi, kita semua dipanggil untuk menjadi orang suci dengan menjalani hidup kita dengan cinta, dan dengan memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Sungguh luar biasa betapa banyak hal dapat kita lakukan jika kita tidak peduli siapa yang mendapatkan pujian. Tidak ada yang bisa mengklaim untuk dibebaskan dari kekhawatiran terhadap orang miskin dan keadilan sosial. Kasih sayang berarti menghapuskan jarak, menyadari penderitaan orang lain sebagai milik kita sendiri, dan bertindak. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita, kitalah yang seringkali lelah untuk meminta pengampunannya. Damai bukanlah hanya ketiadaan perang, melainkan sebuah komitmen untuk saling menghargai, melindungi kehidupan manusia, dan menjaga ciptaan. Hidup yang benar-benar indah terjadi ketika kita belajar mengampuni, mencintai, dan melayani orang lain. Kita tidak bisa membiarkan diri kita jatuh dalam pesimisme. Iman dan pengharapan adalah jalan kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya. Bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat, dan mari bersama-sama menyebarkan pesan kasih dan perdamaian. Sampai jumpa di video berikutnya.